إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi al-khati al-mudhnib bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib selalu berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah di dalam semua aspek kehidupan kita. Aspek ibadah, moral, akhlak, ekonomi, bisnis, semuanya. Kita perhatikan perintah Allah. Kerjakan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Takwa inilah ma'asyiral muslimin, bekal yang akan memberikan keselamatan bagi kita di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebih 2 hari lagi kita akan memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Dan sebagaimana yang pernah disinggung oleh khatib-khatib sebelum saya hanya sekedar mengingatkan bahwa di malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, ada riwayat, ada hadis yang dihasankan oleh para ulama yang menunjukkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Hadis ini hasan. Keutamaan tersebut apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala yaghfirullah lil jami'. Allah mengampuni seluruh manusia illa, kecuali kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 golongan yang pada malam itu Allah tidak menurunkan, tidak memberikan ampunan kepada mereka. Yang pertama adalah lil musyrik, orang yang menyekutukan Allah, atau musyrik, orang kafir. Insyaallah kita bukan termasuk golongan mereka. Yang kedua, inilah yang mengkhawatirkan, auli musyahin, orang yang sedang menyimpan kebencian dan permusuhan dengan saudara-saudaranya. 2 golongan tersebut, ma'asyiral muslimin, tidak akan mendapatkan anugerah maghfirah minallah di malam yang sangat mulia, yaitu malam nisfu Sya'ban. Di dalam riwayat yang lain yang juga dihasankan oleh para ulama, Allah mengampuni kecuali 2 golongan,
musyrik, yang satu ditambahkan di situ tidak hanya bermusuhan, tapi juga orang-orang yang menyimpan sifat dengki, hasad terhadap saudara-saudaranya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita perhatikan kesucian diri kita. Mari kita terus berupaya untuk membersihkan segala macam kotoran-kotoran yang melekat di dalam jiwa kita, termasuk yang paling nyata pada zaman sekarang ini, al-hiqd wal baghdha, hasad dan kebencian terhadap sesama. Nabi kita berpesan bahwa momentum-momentum yang mulia, hari-hari yang mulia, bahkan nanti bulan mulia, bulan Ramadan, itu akan memberikan maghfirah, manfaat kepada siapa? Kepada orang-orang yang hatinya dibersihkan dari kebencian terhadap saudara-saudaranya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang ahlul jannah, calon penghuni surga, ma'asyiral muslimin, tidak hanya berbicara tentang orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran setiap harinya, orang-orang yang taat. Tidak hanya itu, tapi Allah berbicara ahlul syurga itu bukan hanya orang-orang yang memperhatikan hubungan dia dengan Allah, tapi ahlul jannah adalah mereka adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ahlul jannah itu adalah orang-orang yang juga menjaga sikap dan menjaga hatinya. Ahlul jannah mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Maka dia pun tergerak untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia infakkan hartanya di jalan Allah. Dan hatinya pun dia bersihkan. Sehingga dia mampu mengontrol amarahnya. Dan dia bisa memberikan maaf kepada manusia. Itulah kata Allah, orang-orang yang bertakwa. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, 1-2 hari lagi insya Allah, malam nisfu Sya'ban ini, mari kita bersihkan diri kita, karena Allah sedang memberikan bonus maghfirah kepada kita. Mari kita perhatikan hari ini hubungan kita dengan orang tua kita, terutama birrul walidain. Adakah gesekan, adakah kemarahan, kebencian, apalagi kalau kita pemicu kebencian tersebut. Eman ibadah sholat Jumat kita, sholat subuh di masjid kita. Kalau ada kebencian atau permusuhan dengan saudara-saudara kita, perhatikan dengan orang tua kita. Kemudian beralih kepada pasangan hidup kita. Beralih pada keluarga kita, kerabat kita, saudara kita. Perhatikan ma'asyiral muslimin, jangan dianggap sepele urusan hubungan kita dengan orang lain. Juga perhatikan kehidupan bertetangga ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita terlena dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah-ibadah mahdha, tapi kita lupa membangun muamalah yang baik terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bagaimana Allah memuji orang-orang beriman yang senantiasa berdoa kepada Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Dan untuk saudara-saudara kami, perhatikan ma'asyiral muslimin. Karena cintanya kepada saudara-saudaranya tanpa perlu diminta, dia doakan saudara-saudaranya. Inilah hatinya orang-orang beriman. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan dia menegaskan wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hatiku ada ghil. Kata para ulama, al-ghillu al-hidd wal baghdha, dengki dan permusuhan. Jangan jadikan ya Allah, hilangkan ya Allah di dalam diriku. Lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منكم تلاوته إنه السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata tidak hanya di bulan malam nisfu Sya'ban Allah menurunkan ampunan. Di dalam riwayat yang lain juga di hari Senin dan Kamis Allah menurunkan ampunan, Allah mengangkat amal-amal saleh. Tapi subhanallah, satu hal yang selalu diulang dalam sabda-sabda beliau terhadap momentum-momentum tersebut. Dua golongan yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Musyrik wa musyahin. Orang yang menyekutukan Allah. Itu artinya dia bersikap buruk. Dia telah mencederai hubungan dia dengan Allah. Dan yang kedua, orang yang mencederai hubungan dia dengan sesama manusia. Hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar cinta. Atas dasar persatuan, justru dia rubah. Hubungan itu dibangun atas dasar permusuhan dan kebencian. Kalau di antara kita ada kebencian, selesaikan ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita merasa nyaman dalam kondisi kita memusuhi dan dimusuhi. Antar orang beriman saya berbicara, bukan antar orang-orang yang memusuhi agama Allah. Lah. Dan jangan sampai kita juga berlebihan. Terkadang ketika kita mengingatkan seseorang, lalu dia mengatakan, saya permusuhan saya dengan dia adalah permusuhan karena agama, karena Allah. Padahal itu karena ego, karena kepentingan nafsu pribadi. Kalau karena Allah, diselesaikan dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah, selesai. Kalau karena Allah dan dia cinta saudaranya, dia akan berupaya untuk menyambung, tidak membuat hubungan tersebut retak, bahkan putus. Ma'asyiral muslimin, Allah Maha tahu apa yang tersimpan di dalam hati kita. Perhatikan hubungan kita ma'asyiral muslimin, jangan dianggap sepele. Kemudian mengenai bulan Ramadan yang insya Allah mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah memberikan kesehatan secara fisik, kesehatan rohani, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Kalau di malam nisfu Sya'ban saja ma'asyiral muslimin, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang di dalam hatinya menyimpan permusuhan, kebencian, hated. Demikian pula dengan bulan Ramadan. Maka sucikan hati kita sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Bersihkan diri kita agar kita betul-betul optimal mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perhatikan hubungan kita dengan sesama ma'asyiral muslimin. Allah Azza wa Jalla menyebut hamba-hamba Allah yang beriman itu siapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Hamba-hamba yang beriman adalah hamba-hamba yang bersaudara. Al-ukhuwah itu akan merekatkan. Al-ukhuwah itu membuat seseorang ingin merangkul, bukan memukul. Itulah prinsip dari ukhuwah. Ada masalah, sekali lagi selesaikan dengan cara-cara yang baik. Selesaikan dengan aturan-aturan Allah. Dan berprinsiplah memaafkan. Jangan menunggu orang lain meminta maaf kepada kita. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Ego pribadi itu adalah lahan dan ladang bagi syaitan untuk mengaduk-ngaduk kehidupan kita. Seringkali ego kita dicampuri urusannya oleh syaitan, kita tidak sadar. Dibangkitkan fanatisme kelompok kita. Dibangkitkan fanatisme merasa kemuliaan kita, kedudukan kita. Sehingga kita pun enggan untuk menerima, bahkan enggan untuk islah. Ini berbahaya sekali ma'asyiral muslimin. Kemudian yang terakhir sebagai penutup khutbah ini, mengenai malam nisfu Sya'ban. Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana tadi yang saya sebutkan, hadis yang paling sahih, insya Allah, sebagaimana ditulis oleh para ulama al-hadis adalah hadis tersebut. Allah menurunkan ampunan. Oleh karena itu, di dalam menyikapi ini, para ulama kita sejak masa tabi'in. Tabi'in itu generasi salaf. Sejak masa tabi'in, ada sebagian tabi'in, terutama tabi'in yang di negeri Syam. Mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mereka menghidupkan dengan qiraatul Quran. Mereka menghidupkan dengan salat malam. Namun tabi'in yang lain, yang berada di negeri Hijaz, mereka tidak menghidupkan dengan amalan-amalan khusus.
tapi mereka menjaga diri mereka dari bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah seperti qiraatul Quran, tahajud yang biasa mereka lakukan. Jadi semenjak dulu ada di antara umat Islam yang kemudian menghidupkan dengan amal-amal, ibadah-ibadah yang tentunya ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan salat-salat baru, bacaan-bacaan baru. Ibadah yang diajarkan oleh Nabi apa? Tahajud, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Sebagian ada yang menghidupkan, sebagian ada yang kemudian hanya menghidupkan untuk individu mereka, pribadi mereka di rumah-rumah mereka. Itu sudah terjadi sejak zaman salaf dulu. Dan kita pun tidak perlu bertengkar hari ini gara-gara malam nisfu Sya'ban. Sampaikan yang hak, sampaikan ilmu dengan cara yang baik, sampaikan hujjah, argumentasi dengan data yang valid. Kita diskusi oke, tapi jangan sampai membuat hati kita saling membenci. Allah tidak senang melihat hamba-hambanya membenci. Nabi Muhammad, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari kiamat tidak akan bermanfaat harta kita, ma'asyiral muslimin. Anak-anak kita tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat mereka-mereka pribadi-pribadi yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari ketergantungan kepada selain Allah. Selamat terhadap hamba-hambanya. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dari kejahatan. Sebuah kejahatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi. Mari kita akhiri khutbah Jumat dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman. Allahumma ya Rahim. Allahumma ya Karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma arfa'na al-waba wal-bala wa sayyi al-asqam. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Waj'alna fi syahri Ramadan min al-muttaqin, min al-maghfurin, min al-maqbulin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'a minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.